Halo sahabat Selka, kali ini kita mau ngebahas perbandingan dari dua brand Sharp dan Midea, dan sebelah kanan saya adalah tipe yang BEY-nya, yang sebelah kiri adalah MSAF 5CN. Dua-duanya sama-sama standar dan sama-sama setengah PK. Nah, sebelum lebih detail mengenai dua brand ini, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, untuk dua brand ini yang Sharp ada di BTU-nya kita akan cek. Si Sharp ini dia setengah PK di 5.000 BTU. Kalau si Midea MSAF ini dia di 4.500 BTU. Jadi lumayan ada perbedaan sekitar 500 BTU ya. Nah, tapi kalau untuk dari segi ukuran setengah PK itu bisanya cuma di maksimal 8 meter persegi. Jadi 8 meter persegi pun minimal aja 4.800. Jadi kalau Midea ini kalian harus lebih mengurangi di segi ruangannya ya. Jadi kalau lebih dari 8 meter persegi betternya udah di up aja sampai ke 3,4 PK. Kalau si Sharp ini masih bisa sampai di 8 meter persegi gitu ya, tapi kalau lewat ya otomatis juga harus di up. Apalagi kalau ruangannya itu dia udah banyak komponen-komponen pendukung, misalkan dari kacanya lebar, terus ruangannya di lantai paling atas kena hawa panas dari kiri kanan atas, dan juga orang yang banyak di dalam, itu lumayan membantu mengurangi tingkat kedinginan. Jadi better di up aja, jangan dipas-pasin gitu ya. Nah, kalau untuk hemat energi CSPF-nya dua-duanya sama-sama hemat energi di bintang 3. Bedanya selisihnya cuma dikit banget di kalau si Sharp 4,15, di Midea 4,14 ya, tapi dari segi BTU menang si Sharp. Nah, dan untuk dari segi wattnya si Sharp ini di 344 watt ya, dan juga si Midea ini di 350 watt. Jadi ada perbedaan sedikit banget. Kita akan cek untuk wattnya itu kira-kira berapa per bulan. Kalau satu bulannya itu kita ambil 12 jam, kita ambil aja yang di 350 watt ya, 350 watt untuk sebulannya, dua-duanya kurang lebih di sekitar 203 ribuan sekian, 204 ribu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai benar-benar fix 12 jam per hari, itu biaya yang kalian keluarkan untuk setengah PK satu unit sekitar 240 ribuan ya. Nah, untuk dari segi garansinya Sharp ini 3 tahun spare part 10 ton kompresor, Midea ini 5 tahun spare part 10 ton kompresor. Jadi perbedaannya sekitar 2 tahun aja di spare partnya. Jadi cukup oke untuk dua-duanya untuk segi garansinya ya. Untuk kelengkapannya dua-duanya lengkap, sudah ada remote, dudukan remote, kartu garansi, buku manual dijadi satu kantong gitu ya. Nah, dari segi desainnya kalian bisa lihat sendiri, untuk Sharp ini ukuran setengah PK ya. Ini memang indoornya lumayan panjang, jadi kayak ukuran 1 PK ke atas gitu ya. Kalau Midea ini memang untuk ukuran setengah PK, tapi kalau lebih dari 1 PK ke atas dia akan lebih panjang gitu. Nah, kalau dari segi desainnya pribadi ya pasti lebih enak dilihat Midea ya, karena dia bentuknya oval, tidak monoton, tidak kotak ya. Jadi kalau kalian yang memang rumahnya sudah ada desainnya, terus mau lebih cantik ya, mungkin boleh banget pakai si Midea ya. Kalau Sharp ini ya mungkin lebih ke operasional kantor ya kan, yang memang
dipakai orang atau misalkan pakai sendiri tapi ruangannya lebih tidak terlalu banyak dilihat atau tidak banyak didesain gitu. Tapi kalau emang ada yang suka ya boleh aja. Kalau yang siap ini tidak ada LED suhu, kalau media ada LED suhu, jadi bisa kelihatan dari segi suhunya ya. Terus swingnya atas bawah, makanya kalau si Sharp ini tidak ada LED suhu yang tampil di indoor, dia ada sensor yang di samping swingnya. Kalau media tidak ada. Dari segi outdoor ukurannya kurang lebih sama aja ya. Untuk ukuran pipanya setengah sampai 1 PK semua merek sama 1/4 3/8, 1,5 sampai 2 PK di 1/4 5/8 ya. Kita ada banyak pilihan paket, ada 3 paket dari ketentuan yang mau ukuran ketebalan pipanya dari basic 0,5, premium 0,6 dan elite 0,7, dan kita juga bisa di range dari start paket 3 meter sampai lebih dari 3 meter. Yang paling banyak dicari adalah 5 meter karena memang perbedaan 3 sampai 5 meter itu beda dikit. Jadi daripada kalian kurang harus ngelas, lebih baik mendingan lebih tapi digulung itu masih fine ya. Terus untuk paketan yang paling best seller kita adalah si premium. Premium kita dengan ukuran ketebalan 0,6, kita ambil paket 5 meter di harga 925.000. Jadi harga 925.000 itu kalian udah lengkap dengan jasa pasang pipa kabel, bracket, duct tape, sampai pipa drain fleksibelnya, dan free vakum garansi sampai 45 hari tergantung dari kategori AC-nya ya. Nah, dari segi remote-nya kita bahas. Untuk normalnya dua-duanya sama aja, on off, temperatur, fan speed, turbo. Kalau di Sharp sebutannya Jetstream, mode dry cool fan, swingnya atas bawah, dua-duanya punya timer, ada mode sleepnya. Jadi yang untuk dinginnya lebih enak lah untuk saat kondisi tidur. Nah, kalau di media ini ada tambahan fitur-fiturnya. Pertama adalah direct. Direct ini dia bisa mengarahkan anginnya lebih tertuju kemana. Terus nge-lock remote-nya, jadi lock dan unlock gitu. Shortcut itu untuk settingannya yang sering kalian setting itu mau kalian save, nah bisa taruh di shortcut supaya kalau ada yang otak-atik bisa kalian tinggal pencet aja yang gampang. Terus clean, jadi dia bisa ngebersihin indoor evapnya dari debu, kotoran atau jamur supaya membantu tetap udara yang dikeluarkan adalah bersih. Terus kalian juga bisa membantu mengurangi manggil teknisi lebih lama gitu ya. LED display-nya bisa di on offin. Nah, kita masuk ke fitur-fitur unggulan dari unitnya masing-masing yang memang sudah dapat dari unit. Pertama kita dari media. Kalau media ada beberapa yang lumayan menonjol. Pertama dari segi dia bisa di low voltage, jadi di 160 volt, timernya bisa 24 jam. Terus juga dia bisa terdeteksi kalau misalkan ada kerusakan error-error dari unitnya, dia ada di suhunya ya kan, kalau kondisi mati gitu. Terus juga dia dilengkapi dengan panel box di dalam kelistrikan unitnya, jadi kalau ada konslet apapun tidak menjalar sampai keluar, jadi di dalam si box listrik itu aja. Kalau si Sharp-nya cuma ada si Coanda, jadi aliran anginnya bisa dari atas juga supaya tidak menusuk ke dalam badan kita. Terus kalau kalian pakai mode sleep-nya untuk indikator LED-nya itu juga bisa sedikit membuat meredup, jadi tidak membuat terang sekali lah kalau dalam kondisi malam gitu ya. Berikutnya si media ini dilengkapi dengan anti korosi ya. Kalau si Sharp ini normal aja yang dari tembaga, kalau anti korosi normal. Kalau si media ada tambahan dari Goldfin-nya juga, jadi lumayan membuat lebih anti korosinya lebih long term gitu, lebih lama gitu. Kalau memang kalian di kadar suhu kadar garamnya yang tinggi di daerah perumahan kalian gitu ya, atau tempat-tempat pemasangan AC kalian. Nah, untuk kapasitas AC-nya si Sharp ini BEY cuman ada di setengah sampai 1 PK. Kalau si media ini lengkap setengah sampai 2,5 PK gitu ya. Kesimpulannya, keunggulan dari segi garansi pasti masih menang media. Dari fitur-fiturnya juga menurut saya masih menang media, karena dia lumayan banyak fiturnya dari segi clean, shortcut, direct gitu ya, low voltage, anti korosinya gitu. Jadi udah lumayan perbedaannya gitu ya.
dan segi dari looknya juga kalian lebih prefernya kemana. Kalau saya pastinya kalau saya mungkin lebih enak dilihatnya adalah media gitu ya. Jadi balik lagi ke kalian, kalau di trust ke Sharp juga nggak masalah gitu. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing gitu ya, lebih ke mana. Kalau ini kan lebih ke saya, kalau saya pasti otomatis mungkin lebih ke media, karena yang nomor satu di kita itu mungkin sekarang banyak customer kita itu yang lebih seneng garansinya paling lama sih siapa, supaya mereka itu bisa pakai AC-nya long term, nggak cuman setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Karena kalau biaya partnya itu kan lumayan mahal ya, daripada ganti part mending kayak udah beli AC baru gitu. Nah jadi ini lumayan membantu dari segi garansi, pasti dicari dari semua customer kita gitu ya. Nah sudah di akhir video, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Salka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.